إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وعلى الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. اللهم صل على حضرة جميع الأولياء والمقربين الفقير المشايخ إلى رضي الله عن يمينها إلى شمالها وبها وبعدها خصوصا إلى سلطان أولياء سيدنا شمس القادر الجيلاني وإلى سبع القاسم جلالة البغدادي والأحمد شيخ عبد الله الشافعي والأحمد شيخ يزيد البسطامي خصوصا إلى حضرة شيخ محمد بن والحضرة جمال الطرق بينما كان من مشايخ إلى رضي الله عنها وإلى حضرة جمال الاتصال بالنسي وإلى حضرة الشيخ حسن خالد بن عبد الله القلمي وخصوصا إلى حضرة وكافة الأبي حمد القلمي وسيد سيدنا علي بن جابر بن جعفر القلمي الفاتحة. في هذا المجال المستعين بالمقدم عليكم الضالين وخصوصا إلى معلومة حضرة مالكية الكتاب إلى إبراز محمد سيدنا بن علي المالكي وشاره ومالكم أن نسأل المؤمنين وخصوصا إلى حضرة والدي جمال حضرة المجلس من السلامة على الله جل وعلا وجعلنا من الإيمان الخير والبركات والسعادة في الدنيا والآخرة وجعل المجلس إلى يوم القيامة في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاتحة. Ia adalah menjaga saya menurut surah Al-Fatihah serta latihan dari bunda yang menjadi alih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arifuna dan para ahli arifin birabihim mongku pangeran arifin kum ya arifin kadinta abdulul utama min asli farin dari pokok ilmu fikih wal usuli dan ilmu akidah takkan malah pada sempurna takkan malah pada seperti sempurna pada paripun. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan malah narikun yang berhubung afdal min asli farin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaripun tineng orang arifin. Arifin ini orang kenal pangeran. Orang sama aku ada Pak di atas Allah. Nikah paling utama orang yang tempel dan orang yang sangat fakir dan sangat akidah usul. Pak ini kalau dengan usul mereka tauhid. Kenapa? Karena orang arifin ini sempurna pemahaman. Orang yang mungkin dapat arifun kecuali lemari alat fakir di tauhid. Tapi orang orang arifun ini kemudian seorang yang mengenal pengiran kenal Allah Taala beneking nyembah nyamah banyak lebih sampian nyembah Allah saya sembah ke nyaman kau tapi ada tu sampian lo oneng ada tu sampian lo kenal tata cara nyembah ngangkui ilmu syariat ibadah sebelum apa jam ketua waktu subjek. Sedangkan pemahaman mengateh ngangkui tauhid sampean adalah gerak-gerak yang lamun mengatena la tauhid ka Gusti Allah
Nyembah betul, nyembah Ka'bah. Padahal orang Islam mereka asojud, asolat, aruku, asojud, lo nyembah dan Ka'bah. Nah, oneng cara nyembah ke Ka'bah balik nyembah ke pengiran, kita baca ilmu usuluddin. Pertama ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi arifun mereka orang yang menguasai keduanya. Orang yang bisa na ibadat kau, lo ngebahasain ilmu usul nang atem, ilmu tauhid lo bisa diwali. Menggiginglah ibadah memenuhi kuota, memenuhi persyaratan, tapi lo bisa dapat ada Gusti Allah itu pola nate, nah, lo ngatur. Bahkan orang sahabat yang Al-Quran bersai caleh, wailun lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang sahabat yang setelah berjam gak berjam lupa. Nah ini kan. Ketika sampai di merasa bahwasannya Allah Ta'ala ini cinta ada orang ahli ibadah. Punten mungkin ahli ibadah mengatenah lo menguasai tauhid, lo menguasai usul, lo menguasai akidah, percuma berjam. Percuma makin sanjung ajud sujud, tapi mungkin keyakinan yang ada yang Gusti Allah ni kam, kelihatan dalam keyakinan, baik terima, percuma sujud. Agadi orang intikan bahwasanya Allah Taala ini jadi makhluk, jadi manusia mengira. Jadi manusia ini kepada sembah dianggap sebagai pangeran, perwujudan pangeran ya. Mana betanya alasannya apa? Karena lahir loate apa? Rembi dari orang bini seberapa? Loate bapak. Jadi kan pas sembah sampai ke pangeran. Dijawab begitu. Kalau memang hanya karena itu kemudian dianggap Tuhan, maka lebih diutamakan menyembah ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Atau yang juga aneh Siti Hawa. Siti Hawa hanya punya ayah. Olehnya praktek dari Rasul Nabi Allah Adam langsung kun yang berterima ini, bayar kun. Angkana yang ini kecelakaan biru tau. Olehnya kabar dari tolang sedih. Wah, ya ini sentimen kepada perempuan ini. Ini diskriminatif, bias gender ya. Sekarang sudah tidak musim bagi bias gender membedakan antara laki dan perempuan itu. Oh, bukan saya yang bias gender. Nabi menyatakan dalam hadis, Astausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min lillah. Berilah wasiat wanita itu dengan baik karena mereka diciptakan dari tulang tengkok. Lalu ada juga hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya la yafliha qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak akan berbahagia satu kaum yang memasrahkan perkaranya kepada perempuan. Itu hadis. Bukan saya. Kalau sampean tidak terima, ya protes kepada Nabi Muhammad. Tapi dunia internasional pun tidak 100% mengakui emansipasi wanita. Karena apa? Karena berat bola tolak
tembak peluru di olahraga antara laki dan perempuan tidak sama. Bahkan asalnya bulu tangkis saja antara laki perempuan tidak sama. Berarti memang ada perbedaan, dan itu harus diakui karena Al-Quran menyatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Wanita itu menguasai kepada wanita dengan keistimewaan yang dimiliki oleh salah satu dari mereka. Itu bukan dia gender. Makanya ketika ada orang menyembah Tuhan dengan cara mewujudkan dalam manusia, nah kalau sesuai saran akidah. Nyembah ke pangeran, tapi pangeran naik gentong dengan salib umpamanya, ya itu tidak sesuai dengan akidah. Akhirnya tidak diterima yang seperti itu. Nyembah ada pangeran, tapi pangeran yang wujudkan dalam bentuk dewa, dewa Siwa, dewa Brahma, dewa pangeran di situ, nggak sesuai, nggak terima. Kadang ada orang dengan bodohnya melemparkan pernyataan bahwasanya semua agama itu benar. Boleh baca, itu pernyataan setan kalau mengatakan semua agama itu benar. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya semua ajaran agama itu baik, saya akui iya. Karena nggak mungkin ada agama yang ngicok, nggak ada. Karena nilai kebaikan itu universal. Tapi kalau kemudian menyatakan bahwa semua agama itu benar, saya paling tidak terima itu. Karena tidak mungkin sesuatu yang berbeda itu sama. Barang yang beda pasti beda. Barang sebeda pasti beda. Mempai kocak pada beneran, tidak mungkin. Dari kan. Makanya ada orang memilih ateis, tidak beragama katanya. Dia menganggap semua agama itu salah. Beda orang itu sekompromis, kompromi dan sekapin agama, sehingga kemudian mencetuskan salam universal, salam kepada semua agama. Mereka, saya tidak setuju. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Sudah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Cuma yang harus kita tekankan adalah toleransi umat beragama, moderasi umat beragama. Itu oke. Kalau moderasi beragama nggak bisa, karena agama tidak bisa dikompromikan. Tapi kalau umat beragama dikompromikan bisa, seperti tidak saling mengganggu. Di waktu Natal orang Islam tidak boleh mengganggu. Di waktu perayaannya orang Hindu, ya orang Kristen nggak boleh ganggu. Di waktu perayaan orang Islam, ya orang selain Islam jangan mengganggu. Itu bisa, karena itu diajarkan Nabi langsung di Madinah. Jadi yang Madinah itu dimen kanjeng Nabi hidup itu di kalangan orang Yahudi, ada juga orang Nasrani, dan ada orang Majusi, penyembah api, ajaran dari Persia, dari Iran sebagai akor. Kanjeng Nabi dan Madinah saling melindungi. Baru setelah Nabi itu diserang oleh orang kafir Quraisy, Nabi mengangkat senjata berperang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk dan sebagainya. Dan nanti akhirnya orang Yahudi itu berkhianat di Madinah. Ketika perang Khandaq, Nabi Muhammad menggali parit, ngaleleke dalam malem Mosolo bisa nyerang. Ternyata di benteng pertahanan yang lain ada dua kabilah Yahudi di Madinah justru membuka pertahanan, memasok
musuh. Nah itu akhirnya dengan Nabi diusir dua kabilah itu dari Madinah, dibunuh, diperangi. Awalnya angkor, awalnya mereka ajaran Islam. Islam itu tidak pernah mengajarkan kepada kita menjadi radikal. Tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci orang yang tidak Islam. Tidak seperti itu. Justru Islam mereka mengajarkan kepada kita untuk menampakkan kebaikannya orang Islam, menampakkan kebaikan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi teman tegur jawab apa? Ketika kanjeng Nabi nikah tidak menyukai seseorang karena tingkah lakunya yang langka, brutal. Akhir pertama ini kanjeng Nabi muni orang nikah. Langsung diturunin ayat Allah Ta'ala, in kunta haqqan ghalidhal qalbi lan faqdu min hawli. Menghedan banget Muhammad, ghalidhal qalbi keras atena lan faqdu bubar mereka dari sisi kamu. Nih, jadi kita umat Islam bagi banget, bagi pegel to, bagi wajahnya ngamuk, waktu wajahnya itu ramah. Nah, ini kan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Fala rakaatun, maka demi ongku sarokaat min arifin, dari orang arifin, dia yang sarokaat kadin tawafdul lebih utama min alfin, dari saya min alfin, dari saya guna min alfiha, dari saya guna rakaat min alimin, dari yang alim maka kobalah. Coba orang arifin apa jam serokaat ini lebih utama saya buka dari orang alim. Siapa serokaat dari orang alim siapa jam saya buka. Orang alim lo apa lo dari masa orang alim kalah berjumlah nilai dengan jenis Allah dan arifin, ya kalah kan? Lo percaya? Lah kaki dapat TV, kaki dapat TV, hedar, beli apel di orang yang lo kenal, dia udah mikirin mau orang yang lebat pakai apa? Dia tetap berpikir, pak orang paling tercintainya, dia tetap beri apel kayaknya mas untuk itu mas. Apelnya sama, tapi nilainya, ya bangga. Di mana perbedaan nilai itu? Orang yang beri, betul. Sholat seperti itu. Orang yang alim, tapi lo arifin, apa aja biasa nih, pengiran terima. Tapi mau arifin, orang yang sudah depan ke pengiran, orang yang sekitar Gusti Allah, dekati waliullah, apa aja misalkan lebih dari 1000 rakaat nilai tempat mereka. Maka ayo arifin. Tarik arifin kan dia jadi gula bari. Keluar nafas, Allah. Nyerbu nafas, Allah. Tuh, mengkara tadi arifin kan dia. Mengkara tadi orang yang saya kenal ke pengen. Gitu. Coba lakoni aku. Tapi benar-benar terus oke ya, benar terus memahami pengira. Apa? Allah Ta'ala jago dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Itu hadis qudsi ya. Jadi target per target. Allah Ta'ala gabung kore apa jangan sangkara tangga gula, kan engkau selalu apa rentang gula, mau tangga gula enggak engkau, mau tangga gula enggak tepat
ketibi yang kau ingat tepak kau ketibi tangan tangga bulan ingat tepak banyak orang yang kau ingat datang ke bulan tepak banyak orang selebih becek dari tangga bulan ya ada malah. Nanti mau orang ingat ke pangeran tepak ram tepak banyak orang tetap kosong awit. Di Allah Taala berkenal dari malaikat ya ada tangga bulan. Makai tepak sibo, makai tepak alakot, makai tepak asaka, makai tepak ABK, makai tepak agojek, ingatkan kok. Siapa yang ada sukses. Aja dialog berarti yang kita berotun masih. Ada sukses dan kok cinta ada orang yang malaikat langsung menguji pangeran, mensampaikan cinta ada orang mereka, maka kita semua cinta. Jadi malaikat ada saat ya orang yang bisa ingat ke pangeran. Itu arif itu seperti mengenai saya kayaknya seperti pangeran naik cinta itu saya kayaknya kalau aku segini ingat ada kayak lagi segan pemanfaatnya ingat ke naik ingat kayak lagi maka dia kayaknya lo kena datang ya penjara iya percuma rugi menghidangkan ke pangeran nawirit rekening akhirat atau nawirit aja catat ya tanpa mungkin ingatkan ini kejar pacar yang kasih gerasi apa salah tambah kalau kita bahas sesat aku kalau sesat ini kemudian aku ikut coba aku lagi masa nambali ketemu tadi berbela orang membeli setako kan dia dulu pentak dulu lamar dulu kebekal jadi jangan dari buktikan cintamu bukti terkuat dari cinta itu adalah lama. Ngomong ini lautan aku seberangi, api aku juga seberangi Allah. Ingat lidah tak bertulang. Ya, lidah tak bertulang. Ibu main pertaja lekupun tidak berketunun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Ngerti? Percuma dengan kalau ada guna. Akhirnya ini tidak akan merubah sesuatu. Dan ini yang jangan. Nanti kok kadang bertanya-tanya, mau orang jawab. Mesibo di barang saya tanggung pangeran. Aneh barang saya tanggung pangeran. Ada lom dah sibuk sekali. Apa saya tanggung pangeran? Rezeki. Allah Taala janji nanggung rezeki nomor 1. Di pangeran lah tanggung. Aneh manusia sibuk nyari rezeki dari Allah aja. Terbalik ke ibadah lah tanggung di pangeran. Kalau ujian, nah itu memang sedih ketina. Kan pada dia. Daripada hedang enggak ke orang bina, enggak ke orang laki saya kecintai, lebih baik enggak ke Gusti Allah. Mau enggak ke pangeran, ada ganjaran apa tak? Mau enggak ke golongan bina, enggak ada ke laki dia, tuh sana dia sama kau. Nah ya, nah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti kalau ada bubar Imam Asarwardi, Imam Sarwardi, Kutisa saya mau yakin bahasa Imam Sarwardi. Kalau maksud tineng saya tujuh, kalau maksudul Aqsa, tineng tujuan saya paling tinggi kadinto al musyahadah al ula nyakseen ya Allah Taala sama. Saya kalau Imam Sarwardi. Tujuan utama, tujuan paling penting nekatnya seen ke pangeran.
Nah, apa saya kocak musyahadah? Musyahadah ini kan sampeyan nang ngerasa pengiran itu berdengar dengan dia. Sulit mau sampeyan lo biasa ibadah. Mau sampeyan biasa ibadah, mereka dengan sendirinya depan. Hadis sampeyan biasa. La ilaha illallah. Kangen mana? Ada pengiran rezeki buka. Ya Allah Ta'ala ini sampai bergerak seakan-akan pengiran itu berdengar di dalam. Nah itu musyahadah. Musyahadah. Tapi lo bisa paksa. Menghadap apa yang lagi namanya sudah bodoh raja semua aja setan juga. Pengiran lo bisa bayang lagi. Pokoknya lo bisa digambarkan musyahadah ini. Tapi ini kepangkat sama yang tinggi. Maka banyak orang ketika ada pada makom musyahadah, ini kalau peduli ketunjang sampai di orang lain yang caci, jadab, aja, every pese di orang lelok kenal. Every neka jajan kalau karena soalnya ngadam neka gerasa pengiran dok. Ate ini kalau terbuka, lengan basirahnya, basiratul qalbi mata ate ini kan nengale dari pengiran. Maka ia akan merasa sangat bahagia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, mereka makom sepaling mulut seekor juga lebih sambian. Dan itu hanya bisa dicapai dengan cara mengamalkan syariat dan torekor. Syariat itu lo bisa depan karena tengkana atena kilo bisa. Torekor itu lo bisa depan kalau syariat nikah jalan karcis. Tadi waktu kedua-duanya dari kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Falyusiril abdu, maka mabanya apa cara abdu kabula tilawat ada maca Quran. Muksiran tor mabanya dikron dan dikir. Ditoyibi kalimatin, ditoyibi kalimatin kalawan bagus-bagus kalimat. Mutabatilah tur fokus ibadah nina kilaina. Tadi maka dari kadito tore banyak kebulan eka maca Quran banyak dikir kalaban kalimat-kalimat sebagus kalimat thayyibah la ilaha illallah alhamdulillah Allahu akbar. Pokoknya kalimat-kalimat sebagus fokus apa macanya fokus apa maca enggak ke pangeran. Cabajang orang abajang pikir berenang semua jangan jadikan. Orang abajang pikiran enggak kekerbui sebenarnya sabar. Orang abajang pikiran enggak main Mobile Legend di Free Fire deki. Abajang terawih pikir enggak warnet kalau nak berkamar nak berjam nak main nak game. Gina mandan. La Allah. Kau tu enggak mau zikir Allah. Konsen. Ya pengiran Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar dan sabar, astagfirullahaladzim. Menglakar kosong nangis biasa. Mata ini kan netes air mata. Kalau nang merasa salah ke pengiran nang merasa kestak. Kena cencil ala kobo. Oleh tadi macam sudah ada kisah tentang taubat. Dan ini kan. Jadi awirin yang secara memang. Allah sudah tepat terawih. Kalau dia langsung sampai ke budi, ini kan selesai. Nampak situ rame. Nomor 2 akan dulu seni mame. Dan yang seni mame santai malena baru takbir ya. Nesar jam tiling tak kok cek.
Apa tukang jereng, jereng. Sombong, ini dia nggak kerja dengan bajang tuh. Terawi loy boleh, osol loy boleh, tuh saya tambah taruh di siang awasam, lemah aku tuh sedang ngomong tuh ya. Berdengar darusan, pokok pergantian siapa acara yang aku, pokoknya saya mau kecil mau ada yang santap lo teman. Kalau kamu berenang luar deh, ya, pernah aja cewek. Ini kamu berorang luar jago, aku arek aja. Saya lihat, apa nak? Ini lah makin pergantian sejil saya cewek ya. Kalau nabi kau lagi kia kuda pasal hari paham kan? Deh, iya saya. Akhirnya om, kamu nanti berikan macam-macam. Badan sahabat aja naik tangga dari masjid. Tangga ini kan benar untuk naik. Tangga ini kan tangga asal. Pulang ngereng madhab Syafi'i. Kenapa pulang ngereng madhab Maliki? Lalu ada tangga. Mungkin dalam satu bangunan pun nikah. Ada tangga imam di makmum atau lo depan lo kenapa sebenarnya di satu bangunan. Menghadap Syafi'i enten pada nikah. Mau imam dalam masjid, makmum di luar masjid, makmum kodun bisa depak de imam. Lok neng bersengah langit, lagun lok neng tutup. Nah, neng atas, anak sama umur luar, terutama nabi ini satu neng atas. Kodun bisa depak de imam tanpa mundur. Montang kalau bisa, kalau mundur begitu turun dari tangga yang ada mundur ke budi. Ngerti? Kecuali sahabat jam sekitar. Nah, untuk menghilangkan nekah itu dengan bayar di tangga dalam atasnya. Nekah orang sahabat jam paling budi, paling atas, paling budi bisa ada pada imam kalau berlebar, ntar ke tangga turun ke bawah. Kalau tanpa mundur, penting ngebayar di tangga khusus tangga asal, itu yang baca tangga asal. Ilmu malam karena akan kabel main patang tabung mana itu enggak ke atas. Nah, saya harus segera main kan. Membatang gerjoprak gertatong pas kami yang. Kalau punya tangga, kurang tangga. Karena ketelur naik kan, padahal tangganya lo desain untuk naik, desain untuk turun. Dalam keadaan untuk tangga saya nggak ada siapa yang macam-macam naik ke tangga itu sunat boleh gitu. Sunat boleh ya macam. Saling lah alpet ini baik. Aja kata anak-anak itu. Coba kalau stopping aja. Ini jadi darusan cari. Coba marah pala enggak. Engkau sampai dekat jangan macam berapa pola. Soalnya engkau tambah odi di zaman Nabi iya. Latanya ke Pak Imam itu tak mengambah tak sering kikir deh ya. Nah kalau pedang maksudnya kan zaman aman ya. Nah mungkin caranya saya kerja toh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bersaring dengan kita untuk kami malam kemudian jadi saudara kami. Mulai orang ini ngomong kiri. Makanya dia lah kalau macam kerja toh, lah orang lemah. Pas mulai mengantarkan, ayo akal dikalakan terus, siapa ngawas. Tata krama itu dipakai. Kita itu santri Madura. Kalau santri Jawa, saya tidak terkejut. Kalau teman mampu Jawa ya. Kadang muncul macam Quran mas ngawas. Ya itu memang ya mungkin
biasa. Mau kita sampai betul saja, tidak boleh ya. Alang-alang beda dia lo patok macam apa? Jadi ada sengaja, alang-alang beda, lo patok. Mari kalau apa bolanya? Bolanya aja. Bukan masalah aurat. Oh yang penting untuk aurat. Ya lama dia buka apa yang bina. Cak aurat antara bujul bi, tak aurat. Benar aurat masalahnya. Tak petatakan. Menghadap ngajak. Dia pejabat dia sopan. Kalam sepatu. Masa kacau ke pengeran macam apa? Anda kan kacau pengeran, saya baca ayat itu pengeran. Pala harus sempat akhir ngalakan. Di perkara rezeki mana darusan betul, lagi kalau tidak masalah. Kenja aja tak kram, jom. Oleh musliman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti? Mulai setiap biasa ada pikir poso enak pengiran ini maka ada bangun kepajar kelenjar tujuan puasa terkelenjar ada tujuan puasa paling yang jadi rojali apa rombongan jarang beli rombongan berjantar ke puasa entar negup entar naber mari nak kau melek ego jali. Ya, antar ke plaza, bangun Pak ini saya baju beli di kunjungan plaza, beli di TP. Iya, Tugu Pahlawan. Ya, ngocak saya beli baju ini di TP kok. Tangannya aku kunjungan plaza, bener nih ada juga TP Tugu Pahlawan. Mau nahan Tugu Pahlawan bisa tahu rame. Dua pak ada satu dua. Ya penjagaan lah Tugu Pahlawan. Kadang TP nya Timur Masal. Timur Masal jauh. Tambah itu. Sampai pun bahaya. Ya. Larangan saya beli di TP. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa yang beli di TP. Tidak apa yang beli di Timur Masal. Sepenting kelam. Iya, ini seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu saja. Kata mandaku. Kata mandak. Ya. Insyaallah. Doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.